Selamat pagi anak-anak ibu, selamat bertemu kembali di pembelajaran online kita hari ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa tahun Santo Yosef dulu ya. Semua lipat tangannya. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam penjaga Sang Penebus, suami Maria yang terberkati, kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya, bersama denganmu Yesus menjadi manusia. Oh Yosef yang terberkati, perlihatkan dirimu sebagai Bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, keberanian, dan lindungi kami dari segala yang jahat. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan video pembelajaran kita kali ini. Selamat memperhatikan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 1, hewan di sekitarku, khususnya untuk muatan pelajaran matematika tentang alat ukur berat. Mari adik-adik kita belajar bersama-sama. Di kebun belakang terdapat beberapa alat timbangan. Nah, alat-alat tersebut digunakan untuk menimbang telur ayam dan daging ayam. Adik-adik, timbangan ini adalah alat untuk mengukur berat suatu benda. Apakah adik-adik pernah melihat timbangan ini? Ya, kalian pasti pernah ya salah satu melihat timbangan ini nih ya. Ini macam-macam timbangan apa saja ya? Yuk kita pelajari adik-adik. Jadi kita akan mengenal macam-macam alat ukur berat yang baku yang disebut dengan timbangan adik-adik. Di sekitar kita itu ada bermacam-macam timbangan. Yang pertama adalah timbangan kue. Seperti ini adik-adik, timbangan kue. Nah, timbangan kue ini untuk apa ya? Nah, timbangan ini digunakan untuk menimbang bahan kue. Ya, bahan ketika membuat kue adik-adik. Contohnya bisa menimbang tepung, telur, gula pasir, mentega, dan lain-lain. Nah, hasil timbangannya itu ditentukan dari angka yang ditunjuk pada jarum timbangan. Jadi nanti kalau jarum ini menunjukkan angka berapa, itu berarti berat benda tersebut. Lalu timbangan yang kedua ada namanya timbangan pasar. Nah, bentuknya seperti ini adik-adik, timbangan pasar. Ini adalah timbangan pasar, ini namanya adalah anak timbangan atau dacin ya. Nah, timbangan pasar ini gunanya untuk orang-orang yang jualan di toko kelontong atau di pasar untuk menimbang berat benda yang dijual di toko kelontong atau di pasar adik-adik. Contohnya bisa untuk menimbang telur, beras, sayur-sayuran, buah, dan lain-lain. Nah, hasil pengukurannya itu ditentukan dengan melihat anak timbangan ini adik-adik. Jadi anak timbangan ini akan diletakkan di atas sini. Lalu benda yang akan diukur beratnya akan dimasukkan ke dalam ini adik-adik. Nah, nanti ini seperti mulut bebek ini, kalau duanya seimbang berarti itu berat bendanya adik-adik. Misalnya anak timbangannya yang kita taruh 1 kg, lalu kita mengukur beras 1 kg. Kalau sudah sama-sama 1 kg, ini akan keduanya ini akan lurus adik-adik. Jadi berat beras itu akan 1 kg. Itu timbangan pasar. Berikutnya ada timbangan digital. Nah, timbangan digital itu seperti ini adik-adik. Timbangan digital ini digunakan di pasar swalayan untuk menimbang buah, sayur, daging, dan lain-lain. Nah, hasil pengukurannya itu ditentukan dari angka yang ditunjukkan pada layar ini adik-adik. Beratnya akan ketahuan di layar timbangan ini ada berapa kilogram. Saat ini timbangan digital juga ada yang digunakan di pasar, sudah digunakan oleh orang-orang yang berjualan di pasar juga karena lebih mudah adik-adik. Berikutnya ada timbangan duduk. Nah, timbangan duduk itu seperti ini.
Ya, kalau ini timbangan duduk manual, kalau ini timbangan duduk secara digital. Nah, timbangan duduk ini digunakan untuk menimbang benda yang berat sekali, seperti sekarung beras, sekarung jagung ya. Nanti akan diletakkan di sini adik-adik. Nah, kalau digital akan muncul berapa beratnya. Tapi kalau ini harus menyeimbangkan berat timbangan ini adik-adik. Jadi nanti akan ketahuan berapa berat karung itu yang berisi mungkin beras atau jagung atau yang lainnya. Berikutnya ada timbangan gantung. Nah, biasanya seperti ini nih timbangan gantung. Adik-adik pernah melihat tidak nih timbangan gantung? Ya, timbangan gantung ini biasanya digunakan untuk menimbang benda dengan cara digantung. Biasanya ada di posyandu untuk menimbang balita adik-adik. Nah, di sini ini adalah timbangan gantung yang manual dan yang ini yang digital atau yang model sekarang ya adik-adik ya, yang ditunjukkan dengan jarum. Kalau manual ini harus digeser adik-adik ini ya, seperti anak timbangannya ini akan digeser. Nah, di batangnya ini akan ada ukuran-ukuran atau angka-angka yang menunjukkan berat itu adik-adik. Kalau ini nanti sudah seimbang berarti berat dari balita itu bisa ditentukan. Berikutnya ada macam timbangan emas. Nah, timbangan emas seperti ini. Ini timbangan yang manual, ini timbangan yang digital. Nah, timbangan emas ini ya digunakan untuk menimbang berat emas. Biasanya kita jumpai di toko-toko emas adik-adik. Selanjutnya ada timbangan badan. Nah, adik-adik pernah tidak menimbang badan kalian? Berapa berat badan kalian? Hayo. Ya, ini adalah timbangan badan ya. Kalau yang ini memakai jarum, yang ini digital ya. Yang ini juga memakai jarum. Ini juga untuk mengukur tinggi badan juga adik-adik. Ini ada di UKS-nya Kak Citra juga. Nah, timbangan ini digunakan untuk menimbang berat badan manusia. Adik-adik, pada alat ukur timbangan itu ada tertulis huruf G, kg, dan ons. Nah, ini ya, G, kg, dan ons. Apa ini maksudnya? G itu berarti ukurannya gram, kg itu berarti ukurannya kilogram, ons itu ya ons adik-adik atau bisa disebut dengan hektogram atau Hg. Ya, ons ini bisa ons, bisa hektogram atau Hg. Nah, gram, kilogram, dan ons merupakan satuan baku untuk mengukur berat suatu benda. Adik-adik, ayam dipelihara untuk dimanfaatkan daging dan telurnya. Daging ayam dijual dalam kemasan setelah ditimbang. Telur ayam dijual dalam kemasan setelah ditimbang. Adik-adik lihat di sini. Di sini ada ayam dan telur yang ditimbang. Nah, menimbangnya dengan timbangan pasar ya adik-adik. Kita lihat di sini ada dacin atau anak timbangannya. Lalu di sini ditaruh ayamnya. Nah, di sini berat dacinnya itu 1 kg atau berat anak timbangannya 1 kg. Kalau ini sudah sejajar, berarti berat dari ayam ini tuh 1 kg. Kalau misalnya yang di sini, yang di ayam ini mulut bebeknya ini turun, berarti ini beratnya lebih dari 1 kg adik-adik. Ya, kalau sudah lurus begini berarti beratnya 1 kg. Begitu juga dengan telur ini. Telur ini beratnya ada berapa kilogram? Ayo adik-adik. Kalau di sini ada 2 anak timbangan yang masing-masing anak timbangannya 1 kg, berarti berat telur ini ada 2 kilogram. Adik-adik, kita akan belajar satuan berat benda. Tadi ada gram, kilogram, ons atau hektogram. Nah, 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Misalnya Kak Citra punya telur 1 kilogram dan Kak Citra punya telur lagi 1000 gram. Berat kedua telur tersebut itu sama karena 1 kilogramnya ada 1000 gram. 1 kilogram jika diubah menjadi ons atau hektogram itu sama dengan 10 ons atau 10 hektogram. Jadi 1 kilogram itu sama dengan 10 ons atau 10 hektogram.
1 onsnya sendiri jika diubah dalam gram itu sama dengan 100 gram. Adik-adik perlu ingat ini ya, 1 kilogram sama dengan 1000 gram, 1 kilogram sama dengan 10 ons atau hektogram, 1 onsnya sama dengan 100 gram. Berapa berat telur di bawah ini adik-adik? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Dari gambarnya ini adalah timbangan digital ya adik-adik ya. Nah, berapa berat telurnya? Ya, dari ini 1000 gram. Lalu yang ini 500 gram. Yang ini 100 gram. Lalu berat telur yang keempat adik-adik ada berapa di sini? 300 gram. Lalu di sini ada 500 gram. Adik-adik, Lani ini memelihara ayam. Setiap hari ayam Lani ini bertelur. Telur ayam Lani itu terkumpul 1 kilogram setiap harinya. Nah, setiap 1 kilogram telur akan dimasukkan ke dalam keranjang seperti ini adik-adik ya. Sekarang kita lihat, setelah 6 hari telur ayam akan terkumpul berapa keranjang? Tadi kalau 1 hari 1 keranjang, berarti kalau 6 hari ada berapa keranjang ya? Kita hitung. Ini 1 keranjang 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, dan 6 hari. Berarti semuanya akan terkumpul 6 keranjang. Ini kalau kita cari caranya dengan digambar seperti ini. Bisa juga dengan cara perkalian. 6 dikali 1 keranjang, karena setiap harinya ada 1 keranjang. 6 dikali 1 sama dengan 6. Berarti hasilnya sama. Setelah 6 hari telur ayam akan terkumpul 6 keranjang. Kita lihat soal berikutnya. Berat telur ayam Lani selama 12 hari adalah titik-titik kilogram. Kalau 1 hari tadi 1 kilogram, kalau 12 hari berapa kilogram? Nah, di sini kalau dengan gambar ini hari pertama, ini hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10, hari ke-11, dan hari ke-12. Berapa jumlah keranjangnya adik-adik? Ya, 12. Berarti jumlah keranjangnya ada 12. Masing-masing keranjang itu beratnya 1 kilogram. Berarti ada 12 kilogram. Apakah ada cara lainnya Kak Citra selain digambar? Ada adik-adik, kalikan 12 dikali 1 kilogram. Jadi 12 harinya kita kalikan 1 kilogram, karena 1 harinya 1 kilogram. 12 dikali 1 sama dengan 12. Jawabnya adalah 12 kilogram. Telur ayam dimanfaatkan untuk lauk pauk adik-adik. Keluarga Lani membutuhkan 1 kilogram itu untuk 6 hari. Setiap 6 hari itu butuh 1 kilogram. Nah, sekarang telur ayam yang harus tersedia selama 24 hari itu ada berapa? Kalau 1 keranjang ini 6 hari, kalau 2 keranjang berarti untuk 12 hari. Karena 6 ditambah 6 adik-adik. Lalu untuk 3 keranjang berarti kita butuh berapa hari? Untuk 18 hari. Untuk 4 keranjang itu berarti kita butuh 24 hari. Jadi untuk 24 hari itu butuh 4 keranjang atau 4 kilogram telur. Dengan cara yang lain bagaimana Kak Citra? Caranya 24 dibagi 6. 24 dibagi 6 itu sama dengan 4. Dan berarti telur ayam yang harus tersedia selama 24 hari adalah 4 kilogram. Mudah ya adik-adik ya untuk memahaminya. Nah, adik-adik, di sini Kak Citra punya gambar wortel yang ditimbang dengan berat yang sesuai. Mari kita lihat di sini wortel pertama itu beratnya hanya ada 1 timbangan, anak timbangan, berarti beratnya 1 kilogram. Lalu wortel ini ada 3 anak timbangan 1 kilogram. Berarti beratnya berapa? Ya, 3 kilogram. Lalu di sini ada 5? Ya, 5 kilogram.
muatan pelajaran PPKN aturan di sekolah. Mari adik-adik kita belajar bersama-sama. Adik-adik, di sini ada bacaan yang berjudul Lani anak yang rajin. Lani termasuk anak yang disiplin. Tugas membuat puisi dikerjakan dengan baik. Tugas itu dikumpulkan tepat waktu. Mengerjakan tugas sekolah termasuk aturan yang harus dipatuhi. Selain disiplin dalam mengerjakan tugas, Lani juga selalu datang tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu termasuk tata tertib di sekolah. Adik-adik, apakah di sekolah kalian ada tata tertib? Tentunya pasti ada ya adik-adik. Nah, Lani ini salah satu anak yang disiplin yang selalu melaksanakan dan mematuhi tata tertib di sekolahnya. Salah satu contoh tata tertibnya adalah Lani ini mengumpulkan tugas tepat waktu. Adik-adik, mengerjakan tugas sekolah merupakan tata tertib yang harus dipatuhi ketika mengikuti pelajaran. Siswa kelas 2 sedang berolahraga. Nah, kalau kalian berolahraga seperti Lani ini, kalian harus memakai seragam olahraga juga, karena itu merupakan salah satu aturan atau tata tertib di sekolah saat mengikuti pelajaran olahraga. Aturan itu sangat diperlukan loh dalam kehidupan kita sehari-hari. Aturan itu dapat menciptakan keadaan yang tertib dan damai. Aturan itu ada di mana-mana adik-adik, misalnya di rumah, di sekolah, di masyarakat, di jalan raya, dan lain sebagainya. Misalnya kita pergi ke mall pun di mall ada aturannya. Ya, dimanapun tempatnya pasti ada aturan. Nah, aturan itu berisi tentang sikap yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Di sini ada contoh sikap yang boleh dilakukan di sekolah. Yang pertama, contohnya mengerjakan tugas dari guru, memberi salam kepada guru, merapikan buku perpustakaan, menjaga kebersihan di perpustakaan maupun di sekolah. Ini contoh sikap yang boleh dilakukan di sekolah yang biasanya juga masuk dalam tata tertib atau aturan sekolah. Sedangkan untuk contoh sikap yang tidak boleh dilakukan di sekolah adalah membuang sampah sembarangan, mengganggu teman, menyontek saat ulangan, bertengkar dengan teman, lalu tidak pernah mengumpulkan tugas. Itu juga contoh sikap yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Adik-adik, aturan itu dibuat untuk kebaikan kalian nih sebagai para siswa. Dengan mematuhi aturan di sekolah, kita dapat belajar dengan nyaman. Kita juga bisa bermain bersama teman itu dengan gembira. Jika kita melanggar aturan yang ada, maka kita akan mendapatkan sanksi atau mendapatkan hukuman loh adik-adik ya, kalau kita tidak mematuhi aturan yang ada. Nah, anak yang mematuhi tata tertib atau aturan itu disebut dengan anak yang disiplin. Peraturan di sekolah ya hendaknya dipatuhi oleh semua warga sekolah. Kalau peraturan di rumah ya hendaknya dipatuhi oleh semua orang yang ada di rumah. Adik-adik, di sini Kak Citra akan menyebutkan contoh tata tertib di sekolah. Yang pertama, memakai seragam sesuai jadwal dan memakainya dengan rapi. Melakukan piket kelas sesuai jadwal. Memakai topi saat upacara hari Senin. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Datang ke sekolah sebelum pukul 6 lebih 45 menit, karena biasanya masuknya kan jam 7 ya. Nah, kalian datang sebelum kalian masuk sekolah. Nah, memakai sepatu berwarna hitam, berbicara sopan dan santun dengan guru, membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini adalah contoh tata tertib yang ada di sekolah. Mungkin di sekolah kalian ada banyak sekali tata tertib, kalian bisa tambahkan ya. Adik-adik, apakah kalian pernah pergi ke perpustakaan sekolah?
pastinya pernah ya. Lalu peraturan apa saja yang ada di perpustakaan? Apakah kalian tahu peraturan yang ada di perpustakaan? Nah, di sini contoh tata tertib di perpustakaan. Yang pertama, mengembalikan bukunya itu harus tepat pada waktunya. Yang kedua, tidak boleh makan dan minum saat berada di perpustakaan adik-adik. Yang ketiga, tidak boleh berisik saat berada di perpustakaan. Mengapa? Karena kalau berisik ya otomatis akan mengganggu teman kita yang sedang membaca. Yang keempat, merawat atau menjaga buku yang dipinjam. Yang kelima, meminjam buku kepada petugas perpustakaan. Yang keenam, mengembalikan buku ke rak buku, lalu membuang sampah di tempat sampah. Itu tadi contoh peraturan yang ada di perpustakaan. Jika kita melaksanakan dan mematuhi aturan, maka kita akan mendapatkan manfaat dari kita mematuhi aturan tersebut adik-adik. Sebaliknya, jika kita melanggar aturan, maka kita akan menerima akibatnya. Nah, contohnya di sini Kak Citra punya apa manfaat datang ke sekolah tepat waktu. Nah, manfaatnya apa? Ya, menjadi tidak ketinggalan pelajaran. Kita jadi tidak tergesa-gesa. Itu manfaatnya kalau datang ke sekolah tepat waktu. Sekarang akibatnya apa jika datang terlambat ke sekolah? Nah, akibatnya kalian akan ketinggalan pelajaran atau kalian akan mendapatkan sanksi atau hukuman dari guru. Itu akibat kalau kita datang terlambat. Jadi setiap kita mematuhi aturan akan mendapatkan manfaat. Kalau kita melanggar aturan akan mendapatkan akibat yang tidak baik untuk diri kita sendiri. Nah, bagaimana anak-anak ibu? Sudah kalian perhatikan kan video pembelajaran kita hari ini? Dan untuk tugas kita hari ini, yang pertama tugas matematika dari halaman 104 sampai 105, ayo berlatih 1 dan 2. Dan tugas PKN yang kedua dari halaman 116 sampai 117, 1 sampai 5. Dikerjakan di buku latihan ya nak. Selamat bekerja.